Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Tiara Rizkita dengan stambuk F221222076. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi mengenai salah satu tokoh penting dalam dunia arsitektur Indonesia, yaitu Andra Matin. Beliau dikenal dengan karya-karya yang sederhana namun dalam maknanya serta pendekatannya yang sangat kontekstual dan menghargai budaya lokal. Mari kita lihat lebih dalam siapa Andra Matin, prinsip desain apa yang ia anut, serta karya-karyanya yang ikonik dan inspiratif. Jadi, Andra Matin lahir di Bandung pada tahun 1962. Ia menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan dan mendirikan studio arsitektur bernama Andra Matin pada tahun 1998 di Jakarta. Sejak saat itu, ia dikenal luas lewat karya-karya arsitektur tropis modern yang peka terhadap lingkungan, penuh ketenangan, dan selalu terhubung dengan konteks lokal Indonesia. Apa saja prinsip desain utama dari Andra Matin? Pertama, keterhubungan dengan alam. Bangunan-bangunannya selalu terbuka terhadap cahaya alami, sirkulasi udara yang baik, serta elemen-elemen landscape yang menyatu. Kedua, penggunaan material lokal. Ia kerap menggunakan batu bata, kayu, dan beton ekspos. Material ini dibiarkan apa adanya, jujur secara visual dan tidak berlebihan. Ketiga, kesederhanaan dan bentuk geometris. Ia menekankan bentuk yang bersih, garis yang tegas, dan ruang yang tertata. Keempat, pengaruh arsitektur vernakular Nusantara. Banyak karya Andra Matin yang terinspirasi dari rumah-rumah tradisional, masjid kuno, hingga pola ruang kampung. Kelima, kontekstual dan peka terhadap tapak. Setiap desain disesuaikan dengan lingkungan sekitar, seperti iklim, budaya, dan kebutuhan penggunaannya. Mari kita bahas beberapa karya Andra Matin secara lebih mendalam. Karya-karya yang bukan hanya menjadi ikon arsitektur Indonesia tetapi juga berhasil menarik perhatian dunia. Yang pertama yaitu Omah Boto, Yogyakarta. Omah Boto adalah rumah tinggal yang dibangun di Kota Gede, Yogyakarta. Yang membuat spesial adalah pendekatan terhadap material dan konteks lokal. Nama Boto berasal dari bahasa Jawa yang berarti batu bata, dan benar saja, hampir seluruh elemen bangunan ini menggunakan batu bata merah lokal. Tapi bukan hanya soal tampilannya, batu bata diolah dan disusun dengan teknik dan pola yang tidak biasa sehingga membentuk permainan cahaya dan bayangan yang hidup sepanjang hari. Andra Matin menghidupkan ruang-ruang rumah ini dengan banyak void, taman dalam, dan transisi antar ruang yang lembut. Ia tidak hanya menciptakan rumah, tapi juga menghadirkan kembali hubungan antara arsitektur dan budaya Jawa secara kontemporer. Yang kedua yaitu Masjid Mataram, Banyuwangi. Berbeda dari masjid pada umumnya yang penuh ornamen, Masjid Mataram justru sangat sederhana. Desainnya bersih dan terbuka, dindingnya banyak menggunakan kisi-kisi yang membiarkan cahaya dan angin masuk dengan bebas. Andra Matin mengembalikan masjid ke esensi spiritualnya sebagai ruang untuk berserah dan merenung. Material utama yang digunakan adalah beton dan batu alam, dan atapnya lebar menjulang, memberi rasa teduh dan tenang. Yang menarik, masjid ini tidak memiliki kubah, sebuah pernyataan berani bahwa bentuk masjid bisa tetap religius tanpa harus klise. Ini adalah contoh bagaimana arsitektur spiritual bisa tampil dengan bahasa desain modern tanpa kehilangan makna sakralnya. Yang ketiga itu The Guild, kantor studio Andra Matin, Jakarta. Kantor arsitektur ini